KLB makin di depan mata, SBY makin ketar-ketir. AHY tak bisa apa-apa. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Saya sempat berpikir dipecatnya 7 orang kader yang terindikasi akan melakukan kudeta. Sama sekali bukan langkah yang bijak dan cenderung menjadi bumerang yang mematikan. Justru ini menjadi sebuah penilaian yang buruk, di mana ini adalah tindakan tidak demokratis. Memang di satu sisi pemecatan ini wajar dilakukan siapapun, tapi kalau parameternya adalah banyak yang tidak senang dengan kepemimpinan AHY saat ini, maka polemik ini akan menjadi semakin panas. Politikus senior sekaligus pendiri Partai Demokrat Hengki Luntungan mengatakan, para pendiri partai terpaksa mengambil langkah tegas menyikapi masalah ini. Dia menyebut permasalahan internal partai makin memanas, yang berujung pada pemecatan 7 orang kader, maka seruan Kongres Luar Biasa atau KLB akan segera terlaksana. Kami pendiri bersepakat untuk mencari solusi. Solusinya Kongres Luar Biasa yang harus dilakukan dalam rangka penyelamatan partai, dan sikap kami untuk menyelesaikan persoalan ini, kata Hengki. Saya sempat mendengar kalau KLB ini hampir pasti terlaksana, yang artinya posisi SBY dan AHY sangat riskan dan sedang dalam posisi yang terjepit. Dasarnya adalah KLB dinilai sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai saat pertama kali dibentuk. Hengki juga menjelaskan dalam ADART pertama saat PD dibentuk, tidak dibutuhkan persetujuan dari ketua umum maupun majelis tinggi. Pelaksanaan KLB ini harus dilakukan berdasarkan ADART yang benar-benar dilakukan pada saat kongres pertama. Artinya, jangan menciptakan dalam ADART bahwa saya seorang ayah jadi majelis tinggi, anak saya jadi ketum. Lanjutnya, Hengki bahkan mengatakan SBY bukanlah pendiri partai, melainkan hanya bergabung ke partai saat akan mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2004. Awal berdirinya Partai Demokrat adalah untuk digunakan oleh SBY sebagai kendaraan politik maju sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2000. Karena masalah waktu yang sempit, akhirnya SBY gagal diganti Hamzahas. Inilah cikal bakal lahirnya Partai Demokrat. SBY tidak masuk dalam jajaran nama sebagai pendiri partai, kemudian mencalonkan SBY sebagai capres pada pemilu 2004. Partai Demokrat bisa menjadi besar, memang tidak bisa mengabaikan peran dan jasa SBY yang menang pemilu 2 periode. Tanpa kemenangan ini, Demokrat mungkin hanyalah partai kecil yang mengambang di dunia politik tanah air. Karena itulah, nama SBY sangat penting dan sentral di partai ini. Coba pikirkan, kalau mendengar nama Demokrat, pasti nama pertama yang muncul di benak kita adalah SBY, bukan? Tapi masalahnya, kalau mendengar ribut-ribut soal ini, menurut versi mereka ada kesan begini. Ibarat seorang penumpang yang diberi hak istimewa untuk diberi tumpangan kendaraan dan diantarkan sampai ke tujuan, tapi sekarang malah kerasa jadi pemilik kendaraan ini. Ada kesan ingin menguasai kendaraan ini, begitulah kira-kira cocok loginya. Tapi, inti masalahnya ada di yang protes dengan AHY. Kabarnya sih posisi AHY ini dipaksakan, karena menurut yang saya baca aturan menjadi ketua umum adalah aktif di partai selama 5 tahun. Sedangkan yang kita tahu AHY melepas karir militer langsung jadi calon gubernur, gagal dan jadi ketum. Proses yang sangat singkat, dan mungkin ini yang tidak disenangi sebagian kader. Tapi bagi pendukung AHY syarat itu tidak pernah ada, entah mana yang benar. Jadi kesimpulannya adalah KLB kemungkinan besar bakal terjadi. Disinilah main eventnya. Menu utama yang ditunggu-tunggu publik, nasib AHY dan SBY dipertaruhkan. Bisa saja lolos dari masalah dengan syarat-syarat tertentu, tergantung kepiawaian SBY menangani ini. Kalau AHY tidak bisa diharapkan, malah bakal memperburuk posisinya. SBY kali ini tidak bisa lagi hanya sekedar prihatin, curhat di medsos, apalagi bikin lagu galau. Harus ada tindakan terukur atau tergilas lalu game over. Seandainya AHY bisa melewati krisis partai dengan baik, itu akan menjadi modal yang bagus untuk karir politiknya ke depan. Tapi saya rasa tidak segampang itu. Kesan awal sudah jelek, start awal buruk, terlalu berisik, suka menyeret orang lain dan belum apa-apa sudah minta bantuan bapaknya untuk turun. Jika Demokrat menggelar KLB, SBY dan anak-anaknya bagaimana? Ditulis oleh Muklas Prima Wardani di sewar.com. Berita nasional masih dihiasi dengan gemparnya SBY, AHY, dan partai berlambang Mercy Demokrat. Beberapa minggu masih saja tentang Demokrat.
mulai dari pencalonan Muldoko dan Edi Baskoro sebagai Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal, perang urat antara SBY dan Muldoko hingga menarik-narik pemerintahan Presiden Jokowi. Adanya kasus yang diungkap Marzuki Ali yang mengemuka sedemikian rupa, meskipun sudah jadi rahasia umum Republik Indonesia sedari tahun 2003. Dilanjut lagi dengan pemecatan para petinggi Partai Demokrat, hingga yang terakhir, adanya pro dan kontra, beberapa sayap partai sebagian mendukung dilaksanakan KLB, dan sebagian tidak mendukung adanya pelaksanaan KLB. Saya amat kasihan sama SBY. Setelah usai menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014, powernya di dalam negara ini semakin hari semakin merosot. Tahun 2014 hingga tahun 2017, SBY memendam segala kekalahan yang dialami oleh Partai Demokrat, baik secara umum partai maupun bagi keluarga SBY sendiri. Ibas yang digadang-gadang jadi mahkota kesayangan, yang dikader lebih dulu sebelum AHY, malah beberapa koleganya tersangkut masalah korupsi, dan hanya dia seorang petinggi partai yang masih selamat. Pada tahun 2017, SBY melakukan gambling luar biasa. Dia mengorbankan karir cemerlang putranya demi ambisi pribadi, meskipun dibumbui kata-kata demi masyarakat Jakarta agar mendapatkan calon gubernur yang sesuai pilihan rakyat. Lagi-lagi, perjudian SBY gagal total. Ibas semakin redup, dan AHY pun gagal dijadikan putra mahkota kesayangan yang mampu menyaingi kapabilitas atau elektabilitas para politikus lainnya, seperti Ganjar Pranowo, Ahok, Anies Baswedan, bahkan Puan Maharani. Satu-satunya kebanggaan SBY di kancah nasional adalah Pak Dekarwo di Jawa Timur yang menjadi gubernur selama 2 periode. Dan yang terakhir adalah Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, meskipun mereka bukanlah kader dari Demokrat, melainkan kader dari PKB dan PDIP. Bisa dibilang mereka adalah hasil strategi jenius SBY pada tahun 2004-2009 yang ahli memenangkan balapan karena memanfaatkan tikungan-tikungan tajam, terutama tikungan terakhir race. Sekarang amat center diberitakan akan adanya KLB di tubuh Partai Demokrat dari desakan para kader, terutama saat terjadi pemecatan secara masif kepada beberapa para petinggi Partai Demokrat. Secara pribadi, saya tidak tahu ini murni kesalahan SBY karena mengangkat AHY terlalu cepat sehingga dia tidak bisa menanggung beban yang terlalu berat, atau ini taktik semata oleh lawan politik SBY yang tidak mampu menyaingi Partai Demokrat hingga satu-satunya cara adalah memecah belah musuh. Karena jika kita tidak terlalu pintar, setidaknya jadikan musuhmu bodoh. Begitulah kurang lebih tipikal karakteristik beberapa politikus di Indonesia. Yang saya pikirkan justru adalah dampaknya bagi SBY dan sekeluarga. Yang saya pikirkan justru adalah dampaknya bagi SBY dan sekeluarga. Mau jadi apa SBY, AHY, dan Ibas seandainya terjadi KLB? Mau jadi apa mereka jika seandainya KLB jadi dilakukan dan memenangkan kubu di luar AHY? Bagaimana nasib mereka? Pertama, soal karir AHY. Dia tidak pandai berbisnis, dia juga belum memiliki karir cemerlang di politik. Karirnya di militer juga sudah usai dan tidak mungkin kembali lagi. Seandainya terjadi KLB dan dia kalah, lalu mau jadi apa dia? Ikut pemilihan gubernur DKI lagi juga tidak memungkinkan terjadi. Apalagi kalau sampai ikut pemilihan presiden, ya jelas tidak mungkin toh. Jadi dirut BUMN seperti Ahok, juga siapa yang mau ngangkat gak ada. Atau mungkin dia mau jadi artis seperti istrinya. Rasa-rasanya juga tidak mungkin karena karir istrinya sendiri sudah habis. Kedua, soal Ibas. Kalau KLB memenangkan kubu Muldoko Ibas, rasanya karir Ibas terancam mati. Karena SBY sudah tidak punya benteng lagi untuk melindungi Ibas. Bagaimana jika Anas dan Angelina Sonda berkicau lagi soal Ibas? Ibas mau berlindung kemana? Berlindung ke mertuanya juga tidak mungkin, karena mertuanya masih sibuk di perpustakaan mencari perbedaan apa itu Kalpataru, apa itu Adipura. Atau dia meminta jabatan ke PAN, rasanya juga tidak mungkin, karena untuk mencalonkan diri ke PAN, dia harus jadi artis yang memiliki masa macam Anang Hermansyah atau Pasha Ungu, karena yang diinginkan PAN adalah orang yang mampu meraup suara, sehingga PAN bisa bertahan di parlemen, bukan orang yang memiliki masalah. Ketiga, membuat kepala saya amat pusing. SBY mencalonkan diri sebagai presiden lagi juga nggak bisa. Jadi politikus Demokrat nggak mungkin karena sudah direbut orang. Jadi musisi juga nggak laku.
Jadi YouTuber atau artis yang doyan nge-tweet juga diserang para netizen sebagai bapak hambalang. Lantas, dia mau jadi apa? Kepala saya rasanya pusing memikirkan kelanjutan peluangnya. Jadi, mohon maaf,